Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Syaramanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik, tugas ujian tengah semester psikologi perkembangan peserta didik. Menurut Jean Piaget, definisi kognitif sebagaimana pendapat Jean Piaget dalam bukunya yang berjudul Antara Tindakan dan Pikiran, mengatakan bahwa kognitif adalah istilah yang mengacu pada proses-proses mental di mana manusia dapat memperoleh pengetahuan. Menurut sebuah pembagian klasik kognitif ini, hanya merupakan salah satu dari 3 fungsi kesadaran, yaitu pengertian, menghendaki, dan merasa. Menurut Paul Henry Munson menjelaskan bahwa kognitif merupakan konsep yang luas dan inklusif yang berhubungan dengan kegiatan mental dalam memperoleh, mengolah, mengorganisasi, dan menggunakan pengetahuan. Proses utama yang termasuk di dalam istilah kognisi mencakup mendeteksi, menginterpretasi, mengklarifikasi, dan mengingat informasi. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kognitif adalah proses mental yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan mengorganisasi, dan menggunakan ilmu. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Dalam beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem syaraf serta adaptasi lingkungan. Adanya proses-proses pembentukan pengetahuan pada kognitif anak, maka anak mengalami kemajuan pengetahuan dalam aspek kognitif. Dalam perkembangan pikiran ini berlangsung secara alami dari lahir sampai dewasa, sehingga dapat diketahui perkembangan kognitif anak, yakni meliputi kemajuan kemampuan dalam pemikiran, pemecahan masalah, intelijensi, dan bahasa individu. Misalnya, memampukan anak untuk mengingat puisi, membayangkan bagaimana cara memecahkan soal matematika, menyusun strategi kreatif, atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna, serta menemukan pengetahuan konkret dari adanya konservasi substansi, berat, dan volume. Tahap-tahap perkembangan kognitif ada 4 tahap: sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap sensori motor atau pada usia 0-2 tahun. Periode sensori motor adalah periode pertama dari 4 periode. Pada tingkat ini, anak belum memiliki kemampuan intelektual yang cukup kompeten untuk memproses informasi dan melalui simbol-simbol dan kata-kata. Anak mengenali lingkungan sebatas apa yang sedang ada di depan mata mereka, dan bukan yang sudah pernah mereka lihat. Kecerdasan intelektual anak pada awalnya hanya sebatas perkenalan mereka dengan lingkungan melalui interaksi fisik saja. Meskipun demikian, anak mulai memiliki memori atas hal-hal yang pernah mereka lihat pada usia kurang lebih 7 bulan. Kemampuan ini terus berkembang, ditambah dengan kemampuan-kemampuan lain yang lebih intelektual, dan pada akhir tahapan ini, anak akan mulai mengenal simbol dan bahasa. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Tahap praoperasional atau pada usia 2-7 tahun. Tahap ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap praoperasional dan tahap intuitif. Tahap praoperasional atau pada usia 2-4 tahun, anak mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, maka akan sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami objek. 2. Tahap intuitif. Umur 4-7 tahun atau 8 tahun, anak mampu memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, seringkali tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini anak telah dapat mengungkapkan hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman luas. Tahap operasional konkret, 7-12 tahun. Tahap operasional konkret ini dicirikan dengan pemikiran anak yang sudah berdasarkan logika tertentu dengan sifat reversibilitas dan kekekalan. Pada saat usia ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tahap operasional formal atau pada usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau pada saat mereka pubertas dan terus berlanjut sampai mereka dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini,
Seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak dapat melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, saat terjadinya berbagai macam perubahan besar lainnya, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai setahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang yang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kematangan fisik, biologis, atau neural. Kematangan merupakan faktor yang paling utama dalam perkembangan fungsi kognitif. Hal ini dikarenakan kematangan adalah perubahan biologis yang terprogram secara genetik oleh setiap manusia. 2. Aktivitas atau lingkungan fisik. Saat anak menangani lingkungan, mengeksplorasi, menguji, mengobservasi, dan akhirnya mengorganisasikan informasi, maka pada saat yang sama anak akan mungkin mengubah proses berpikirnya. 3. Transmisi sosial atau pengaruh sosial. Dengan adanya lingkungan sosial, kita akan mampu berinteraksi atau belajar dari orang lain yang ada di sekitar kita, dan nantinya kita akan menemukan kembali semua pengetahuan yang sudah ditawarkan oleh budaya kita. Yang terakhir, ekuilibrasi atau proses pengaturan diri. Faktor ekuilibrasi adalah proses pengaturan diri dan mengoreksi diri dari anak yang belajar ekuilibrasi. Ini menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara padu dan tersusun dengan baik. Komponen perkembangan kognitif. Dengan didasarkan penelitian Piaget dalam bidang biologi, bahwa semua manusia dalam berpikir memiliki dua kecenderungan dasar, atau invariant function, fungsi-fungsi yang tidak bervariasi atau sama. Kecenderungan yang pertama adalah ke arah organisasi, yaitu pengombinasian, penataan, pengombinasian ulang, dan penataan ulang berbagai perilaku dan pikiran menjadi sistem-sistem yang koheren. Kecenderungan yang kedua adalah ke arah adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam memahami dunia anak secara aktif, Piaget memberi nama khusus pada struktur-struktur psikologi itu skema. Sebuah skema adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pemikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema bisa merentang mulai dari skema sederhana sampai skema kompleks. Selain kecenderungan untuk mengorganisasikan struktur-struktur psikologisnya, orang juga mewarisi kecenderungan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dua proses dasar terlibat dalam adaptasi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang terjadi ketika orang menggunakan skema-skema yang sudah ada untuk memahami berbagai kejadian di dunianya. Asimilasi melibatkan usaha untuk memahami sesuatu yang baru dengan mencocokkannya pada apa yang sudah diketahui. Akomodasi dapat terjadi ketika seseorang menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru. Seseorang itu tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah ia miliki. Hal ini terjadi karena pengalaman yang baru itu sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan ini, orang itu akan mengadakan akomodasi. Ia dapat membuat dua hal. Yang pertama, membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru, atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Kedua hal tersebut disebut dengan akomodasi, yaitu pembentukan skema baru atau mengubah skema yang lama. Upaya untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Dengan demikian, orang tua di samping guru memegang peran penting untuk menciptakan lingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anak agar dapat berkembang secara maksimal. Berikut merupakan upaya mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, yaitu 1. Memahami anak. Keberhasilan suatu pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan peran orang tua dalam hal memahami anak sebagai individu yang unik, di mana setiap anak dilihat sebagai individu yang memiliki potensi-potensi yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi dan berharga. Mungkin dapat diibaratkan sebagai bunga-bunga aneka warna di suatu taman yang indah. Mereka akan tumbuh dan merekah bersama.
2. Bukan orang dewasa, mini. Maksudnya dalam menghadapi mereka dibutuhkan adanya kesabaran, pengertian, serta toleransi yang mendalam. Mengharapkan mereka bisa mengerti sesuatu dengan cepat dengan membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang dewasa seperti kita. Tentu saja ini bukan merupakan sikap yang bijaksana. Yang ketiga, dunia bermain. Dunia mereka adalah dunia bermain, yaitu dunia yang penuh spontanitas dan menyenangkan. Sesuatu akan dilakukan oleh anak dengan penuh semangat apabila terkait dengan penuh suasana yang menyenangkan. Namun, sebaliknya akan dibenci dan dijauhi oleh anak apabila suasananya tidak menyenangkan. Seseorang anak akan rajin belajar, melakukan pekerjaan rumahnya apabila suasana belajar adalah suasana yang menyenangkan dan menumbuhkan tantangan. 4. Berkembang. Anak selain tumbuh secara fisik juga berkembang secara psikologis. Tidak bisa anak yang dulu sewaktu masih bayi tampak begitu lucu dan penurut, sekarang pada usia 3 tahun misalnya, juga tetap dituntut untuk lucu dan penurut. Ada fase-fase perkembangan yang dilaluinya dan anak menampilkan berbagai perilaku sesuai dengan ciri-ciri masing-masing fase perkembangan tersebut. Yang kelima, senang meniru. Dengan demikian, maka orang tua dan guru dituntut untuk bisa memberikan contoh-contoh keteladanan yang nyata akan hal-hal yang baik, termasuk perilaku bersemangat dalam mempelajari hal-hal yang baru. Yang terakhir, kreatif. Kreatif dalam hal ini, maka orang tua dan guru perlu memahami kreativitas yang ada pada diri anak-anak dengan bersikap luas dan kreatif pula. Sekian materi yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.